Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita punya berita panas yang mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya dari negara tetangga kita, Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, atau yang kita kenal sebagai FAM, baru saja menggelar konferensi pers yang super canggung dan penuh drama terkait skandal naturalisasi pemain mereka. Dan percayalah, momen ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan situasinya. FAM mengadakan konferensi pers di Wisma FAM, Kelana Jaya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan banding yang mereka ajukan ke FIFA terkait skandal pemain naturalisasi. Wakil Presiden FAM, Sujit Siva Sundaram, memimpin acara tersebut. Tapi, alih-alih memberikan klarifikasi yang jelas, beliau justru terlihat gagap dan kelabakan saat dicecar oleh para wartawan. Pertanyaan-pertanyaan tajam mulai dilontarkan, terutama soal asal-usul dan keaslian dokumen dari 7 pemain naturalisasi yang jadi biangkla di masalah ini. Salah seorang wartawan menanyakan hal yang sangat mendasar. Dari mana asal-usul para pemain ini? Mana bukti dokumennya? Kapan dan siapa yang mengesahkan dokumen tersebut? Ini adalah pertanyaan simpel yang seharusnya bisa dijawab dengan mudah jika semuanya beres, kan? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pak Sujit Siva Sundaram tampak kesulitan memberikan jawaban yang konkret. Alih-alih menunjukkan bukti dokumen yang diminta, jawabannya justru mengambang dan terdengar seperti usaha menghindar. Beliau hanya berkata, "Kami yakin bahwa 7 pemain ini memiliki warisan Malaysia. Dokumen-dokumen yang kami miliki menunjukkan hubungan leluhur yang jelas. Dan kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang untuk memastikan kebenaran ditetapkan." Kedengarannya meyakinkan. Tunggu dulu, masalahnya kalimat itu diucapkan tanpa menunjukkan satu lembar pun bukti dokumen kepada media. Ini tentu saja langsung menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kalau memang dokumennya ada dan jelas, kenapa tidak ditunjukkan saja saat itu juga? Untuk membungkam semua keraguan, aneh bukan? 7 pemain yang menjadi pusat kontroversi ini adalah Gabriel Felipe Erraka, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Jovitos Brandao Figueiredo, Jon Irarzábal Iraurgi, dan Hector Alejandro Ebel Serrano. PAM mengklaim bahwa para pemain ini punya darah Malaysia dari kakek atau nenek mereka. Sebuah klaim yang terdengar wajar dalam proses naturalisasi. Namun, disinilah letak masalah besarnya. FIFA sebagai badan sepak bola tertinggi dunia turun tangan dan melakukan investigasi. Hasilnya mengejutkan. FIFA menemukan bahwa klaim FAM tidak berdasar. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ke-7 pemain ini memiliki leluhur dari Malaysia. Justru sebaliknya, investigasi FIFA membuktikan bahwa keluarga para pemain ini berasal dari negara-negara seperti Argentina, Brasil, Spanyol, dan Belanda. Jauh sekali dari Malaysia. Ini bukan lagi sekadar kesalahan administrasi kecil. Ini adalah sebuah pemalsuan data yang sangat serius di level internasional. Kembali ke konferensi pers yang canggung itu. Setelah gagal memberikan bukti dokumen, wartawan terus mendesak dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Siapa di internal FAM yang bertanggung jawab untuk memverifikasi keaslian dokumen para pemain ini? Ini adalah pertanyaan krusial untuk mengetahui siapa yang harusnya bertanggung jawab atas blunder fatal ini. Tapi lagi-lagi, jawaban dari FAM sangat mengecewakan. Bukannya menunjuk satu departemen atau individu yang bertanggung jawab. Sujit Siva Sundaram justru melempar bola panas ke lembaga lain. Dia mengatakan, itu di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri, seolah-olah FAM tidak punya andil sama sekali dalam proses verifikasi awal. Dia kemudian menambahkan, itulah mengapa kami membentuk komite independen untuk menyelidiki. Pembentukan komite independen ini terdengar seperti langkah yang bagus, tapi banyak yang melihatnya sebagai cara untuk mengulur waktu dan mengalihkan fokus dari tanggung jawab internal FAM sendiri. Sikap saling lempar tanggung jawab ini pun terjadi. FAM menunjuk Kementerian Dalam Negeri. Sementara Kementerian Dalam Negeri kemungkinan besar akan berargumen bahwa mereka mengesahkan status kewarganegaraan berdasarkan dokumen yang diajukan dan diverifikasi oleh FAM sebagai pihak yang merekomendasikan para pemain tersebut. Jadilah sebuah lingkaran setan saling menyalahkan yang tidak ada ujungnya. Dan publik pun dibuat bingung siapa sebenarnya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Akibat skandal ini, sanksi dari FIFA pun tak terhindarkan dan sangat berat. FAM didenda sebesar 1,85 juta ringgit Malaysia. Sebuah jumlah yang sangat besar. Tidak hanya itu, ke-7 pemain yang terlibat juga dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan. Ini adalah pukulan telak. Tidak hanya bagi para pemain secara individu, tetapi juga bagi kekuatan tim nasional Malaysia
yang sudah mengandalkan jasa mereka. Karier para pemain ini kini berada di ujung tanduk karena kesalahan fatal dari pihak yang menaturalisasi mereka. Meskipun bukti dari FIFA sudah jelas dan sanksi sudah dijatuhkan. Malaysia melalui FAM kini sedang dalam proses mengajukan banding. Konferensi pers yang kita bahas di awal tadi adalah bagian dari upaya mereka untuk menjelaskan posisi mereka kepada publik dan mungkin mencoba mendapatkan simpati. Namun, dengan penampilan yang gagap dan jawaban yang tidak memuaskan, upaya tersebut sepertinya malah menjadi bumerang. Publik, khususnya para penggemar sepak bola, semakin skeptis dan menuntut transparansi penuh. Kasus ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua federasi sepak bola di dunia, termasuk di Indonesia. Proses naturalisasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, transparan, dan yang terpenting, jujur. Verifikasi dokumen dan garis keturunan tidak boleh dianggap remeh. Jika tidak, bukan hanya citra federasi yang akan hancur, tetapi juga akan merugikan karier pemain dan merusak kepercayaan publik terhadap sepak bola nasional. Bayangkan, jika PSSI melakukan hal serupa, pasti akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Kita akan terus pantau perkembangan kasus banding yang diajukan oleh FAM ini. Apakah mereka akan berhasil meyakinkan FIFA dengan argumen baru? Atau sanksi ini akan tetap berlaku dan menjadi noda hitam dalam sejarah sepak bola Malaysia? Sangat menarik untuk kita ikuti kelanjutannya. Menurut kalian, bagaimana seharusnya FAM menangani krisis ini? Apakah banding mereka akan berhasil? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan informasinya. Share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update berita-berita menarik seputar dunia olahraga lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.